Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selepas Lembur. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga di akhir bulan Ramadan kita semakin meningkatkan ibadah dan juga kebaikan yang kita lakukan semuanya. Nah, untuk di episode kita kali ini, akhir minggu terakhir Ramadan, di channel Selepas Lembur kembali akan mendatangkan bintang tamu yang akan menceritakan pengalamannya. Seperti apa cerita dari narasumber kita kali ini? Langsung aja kita panggil. Nah, ini dia bintang tamu kali ini yang akan menceritakan ceritanya sebagai narasumber di channel kita. Halo Kang, silakan bisa memperkenalkan namanya siapa Kang? Nama saya Irwan. Irwan, sebutannya? Wawan, oke. Baik teman-teman, seperti apakah cerita yang akan disampaikan oleh Kang Wawan? Saya mau cerita terkait pengalaman hidup ya. Jadi pengalaman hidup saya kebetulan mungkin ini bisa dibilang sedih, tapi juga setelah difikirkan lagi juga banyak manfaatnya, juga hikmahnya gitu ya. Jadi saya mau jelasin dulu, saya sebetulnya kan baru 2 tahun terakhir lah tinggal di Bandung ya. Sebelumnya saya tinggal di Kalimantan. Kebetulan cari rezeki di sana di Kalimantan Barat. Tapi aslinya mah Bandung. Asli Bandung. Ya, cuma cari nafkah di Kalimantan Barat, di daerah Sintang. Ya, jadi saya mau menceritakan pengalaman saya yang ada kaitannya terkait dengan orang tua ya. Ya sebenarnya kan kita kalau misalkan orang tua masih ada itu terkadang kita kan tidak mengetahui atau kurang meyakini bahwasanya orang tua itu kan sangat bermanfaat atau sangat bermanfaat buat hidup kita gitu ya. Sebelum pada akhirnya setelah tidak ada meninggal dunia gitu baru kan kita merasakan ternyata selama ada orang tua tuh hidup kita tuh lebih berwarna, lebih bahagia gitu ketimbang di saat orang tua sudah tidak ada. Ini saya mau bercerita waktu saya kondisi masih di Kalimantan. Jadi tepatnya tahun 2020 lah. Covid tuh 2020 ya. 2020 mulai rame ya. Kang Wawan ini akan menceritakan bagaimana rasanya ketika orang tua masih ada kurang maksimal. Iya, betul. Ketika tidak ada baru terasa. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan momennya Ramadan ya, mau mendekati ke Idul Fitri itu, berasa nih ketika baru teringat orang tua nih nggak ada tuh, salah satunya gitu ya. Ini hikmah yang sangat besar sekali nih teman-teman, apalagi bersangkutan dengan orang tua kita masing-masing. Oke, silakan. Kang Wawan lanjut. Jadi kejadiannya itu pada tahun 2020. Berkesan sekali ya karena itu kan waktu pandemi COVID-19. Jadi biasanya kan karena jauh, saya di Kalimantan sama keluarga, terus orang tua di Bandung. Kita pun juga kan dari Kalimantan, nggak seperti kalau misal kita di Jawa kan tiap Idul Fitri mungkin bisa pulang gitu ya. Atau bisa tiap kali ada acara kapanpun juga bisa pulang. Nah, ketika saya di sana kan karena ongkos pun juga lumayan ya, terus bawa keluarga juga, untuk pulang itu cukup sulit, terutama dari segi biayanya, dan juga waktunya dan kondisi COVID juga. Ada Lockdown. Nah, tapi jauh sebelum itulah 2 bulan terakhir sebelum COVID rame, intens tuh kan biasanya seminggu sekali orang tua nelpon, orang tua atau saya mungkin yang telepon gitu. Tapi di 2 bulan terakhir itu orang tua memang sering nelpon, tapi saya udah tahu tuh itu mah satu hal yang rutin lah ya. Nelpon rutin, terus komunikasi ya udah hal biasa. Jadi
di saat orang tua nelpon pun saya juga udahlah itu mah nanti juga bisa, besok juga bisa atau lusa juga yang biasa yang aja. biasa, paling udahlah sama cucu aja gitu ya. Sampai akhirnya saya dapat kabar tuh udah lewat 2 bulan itu COVID lagi rame kan. Dapat kabar dari adik, ibu sama ayah harus dibawa ke rumah sakit karena terkena COVID. Ya terus kan rentan juga ya orang tua. Bapak juga punya riwayat penyakit gitu kan, jadi katanya harus memang dirawat di rumah sakit. Dirawat lah tuh jarak Isolasi juga. Boleh dijenguk. Iya nggak boleh dijenguk. Awalnya 1 minggu pertama tuh sama ibu masuk ke rumah sakit, tapi di minggu berikutnya ibu ternyata bisa pulang, bapak belum karena punya komorbid riwayat penyakit yang lain lah, yang berat gitu ya. 3 hari setelah ditinggal ibu tuh bapak tuh bukan kondisinya membaik. Ditinggal maksudnya? Ditinggal pulang, iya ibu kan bisa pulang. Jadi bapak tuh malah ngedrop dan dibawa ke ICU. Kalau ibu waktu itu alhamdulillah sehat, alhamdulillah udah membaik lah, udah kata dokter udah bisa pulang dirawat di rumah gitu. 3 hari setelah ditinggal ternyata bapak meninggal dunia. Saya dikabarin meninggal dunia, tapi kan kondisi lockdown ya, belum bisa pulang gitu kan, cuman dikabarin lewat telepon. Terus dokternya bawa kamera tuh, bawa HP, di videoin kondisi papa tuh udah meninggal, ada di ruang jenazah baru dimandikan sampai dikebumikan gitu kan. Saya kan cukup merasa aduh ternyata bener waktu pas ada orang tua nganggap enteng ya, kadang komunikasi lewat HP lah itu mah satu hal yang rutin kapan aja bisa. Tapi setelah itu kan saya baru menyadari ternyata ketika kita punya waktu sama orang tua ya harus dimanfaatkan, karena kan kita nggak tahu tuh sampai kapan kita bisa komunikasi sama orang tua ya. Nah terpukul lah di situ kan, sampai ya karena yang pertama merasa berdosa gitu ya. Bapak sering telepon tapi saya nggak mau dah sama anak aja, saya mah gampang gitu kan. Di hari ke-7 ya kurang lebih hari ke-7 lah saya nggak kerja. Waktu itu sempet usaha buat mau datang. Iya sempet. Coba kan saya belum divaksin juga. Di Sintang kan vaksin agak telat, terus pimpinan juga nggak, ya atasan di tempat kerja juga tidak mengizinkan gitu ya. Enggak, akhirnya ya udahlah saya putusin untuk menyaksikan pemakaman orang tua juga lewat video call aja gitu. Di hari ke-7 tuh saya ingat tuh waktu itu kan saya demam tuh, sakit nggak masuk 2 hari lah di rumah, ke bed rest gitu ya. Nah istirahat tidur mimpi ternyata. Iya mimpiin orang tua, bapak datang ke mimpi saya gitu ya. Pas hari ke-7. Hari ke-7 setelah meninggal ya. Datang terus kita bincang-bincang lah di mimpi kan ya. Kadang mimpi tuh kan ketemu tapi nggak jelas, biasanya kan kita nggak tahu ya di mimpi tuh kan. Ya. Tapi yang saya anehin tuh cukup jelas kalau di mimpi yang saat itu saya alami ketemu sama ayah saya tuh ya. Jadi bapak tuh ingat ngajak jalan-jalan tuh di mimpi tuh. Jalan-jalan dari mulai ke gunung, ke kayak padang savana kayak gitulah, banyak kayak apa tuh padang rumput lah ya, padang rumput. Terus ke laut. Pokoknya dia ngajak jalan-jalan aja. Kerasanya nyata nih. Iya, kerasanya nyata. Padahal saya juga udah tahu itu kondisi, padahal si papa teh udah nggak ada gitu ya. Sadar. Udah di mimpi tuh sadar tahu kalau papa tuh sebetulnya udah nggak ada, tapi kok ini datang nyamper ke rumah ngajak jalan-jalan. Nah papa tuh bilang di mimpi, ayo atuh jalan-jalan. Jalan-jalan udah lama nggak ketemu, kita jalan-jalan tapi syaratnya harus yang nyetirin mobil. Saya tuh mikir juga, oh iya selama hidup ketika bareng pergi sama orang tua sama papa belum pernah saya nyetirin mobil bawa orang tua, pasti disetirin terus sama orang tua. Nah di mimpi itu papa minta ayo kita jalan-jalan, kita habisin waktu bareng-bareng tapi syaratnya kamu yang harus nyetir katanya. Udah di mimpi jalan-jalan saya nyetirin gitu kan. Pertama main ke gunung,
ke gunung. Terus setelah beres dari gunung lihat pemandangan itu, turun ke bawah, katanya diajak ke satu padang savana tuh. Wah luas pokoknya, indah lah. Tapi banyaknya rumput sama tumbuh-tumbuhan bunga-bungaan yang banyaknya asing tuh, yang kayaknya saya asing lah, jarang ngeliat lah gitu ya, atau bahkan nggak tahu tumbuhan apa. Di saat jalan-jalan di padang rumput, bapak tiba-tiba ini nunjuk kayak satu tumbuhan liar gitu, tumbuhan rambat, nunjuk. Saya bilang lagi nggak enak badan kan, papa tahu demam, meriang, sakit tenggorokan ya, ini nih pakai ini, kalau nggak salah namanya daun bunga telang gitu. Telang saya juga nggak tahu ya, nggak pernah lihat bunga itu. Mungkin pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Nah terus tunjukin, buat apa gitu? Iya ini teh obat sih. Tapi ada obrolan cukup panjang, cuma yang namanya mimpi kan kadang saya nggak jadi lupa gitu, kurang jelas juga apa yang diobrolin. Udah lewat, saya juga nggak sampai diinget-inget lagi. Jalan-jalan lah kita tuh ke laut. Kalau sampai di laut lihat pantai gitu, lihat ombak, terus matahari itu kayak apa itu namanya kalau misalnya sunset ya, mau tenggelam. Si papa bilang itu mataharinya juga udah mau tenggelam, katanya. Berarti ya udah sampai di sini aja. Mau kemana pak? Ya kan udah tahu juga katanya. Udah kita mau harus udah pisah, katanya. Pulangnya juga udah beda. Sok pulang, terus bawa kendaraan papa mah mau di sini aja. Udahlah pelukan di situ. Terus kasih doa. Papa apa saya juga nggak inget lah, yang jelas mendoakan gitu, ngelus-ngelus. Jadi orang yang baik gitu aja yang saya ingat. Pulang, papa pergi, saya pulang nyetir mobil sendiri. Pulang, udah akhirnya bangun gitu. Bangun. Kang Wawannya bangun. Bangun, saya bangun cerita sama istri. Tadi mimpi si papa, alhamdulillah kemarin tuh ngerasa bersalah, belum sempat minta maaf, tapi di mimpi udah saya ceritain semuanya nih, penyesalan saya, permohonan maaf saya. Bahkan di akhir-akhir cerita, di akhir-akhir mimpi waktu di laut itu, kita tuh udah saling memaafkan lah, menyatakan memaafkan satu sama lain. Ya udah tuh ya, berarti kita harus pengajian kan, ini hari ke-7-nya, undang aja lah yang dekat katanya. Soalnya kan Covid juga ya, kalau misalnya undang semua tetangga juga kan belum boleh sebetulnya. Jadi beberapa teman kerja aja yang diundang pengajian yasinan. Setelah yasinan tuh saya kan udah nggak diinget-inget lagi soal mimpi itu tuh. Udahlah beres, di luar ngerokok, nyantai lah gitu ya, nyantai sambil yang ngelamun gitu. Tiba-tiba di pekarangan rumah tuh kan ada sedikit lahan kosong. Saya lihat tuh kayak ada tumbuhan rambat itu tuh. Saya lihat bunga, ada daun kayak daun rambat sama bunga gitu. Karena rasa penasaran yang tinggi. Ini kok kayaknya yang di mimpi. Penasaran, benar gitu ini namanya teh daun yang disebut gitu ya. Yang disebut. Bentuknya sama persis. Bentuknya iya sama kayak yang ditunjukin almarhum waktu di mimpi. Bawa HP. Saya juga di situ udah agak lupa sebetulnya namanya yang disebutin sama almarhum tuh ya. Daun bunga telang, kembang telang atau bunga telang gitu. Bener ternyata. Penasaran lah saya, ini bener ini mah kayaknya di Bandung jarang lihat gitu ya. Jarang lihat. Besok coba di kantor tanya ke teman yang memang asli orang Kalimantan Barat tuh kan. Ngobrol lah sama ada teman senior, saya liatin, nah ini Pak tahu nggak ini bunga ini? Sering lihat tapi saya nggak tahu itu nama bunganya. Emang kenapa? Nggak, saya ceritain lah mimpi, masalah tadi kan mimpi. Terus gimana? Ya ini katanya namanya bunga telang. Ternyata betul-betul gitu Pak, ini khasiatnya seperti itu. Saya nggak tahu ya, karena di sini mah memang asing juga sih, sering lihat bunga itu, tapi kalau untuk obat sih asing gitu kan. Terus teman saya malah bilang, kalau misalkan betul itu berarti bapak Pak Irwan katanya itu dapat petunjuk tuh katanya, bisa jadi tabib katanya kalau misalnya emang itu betul bisa buat obat gitu ya. Saya juga
mikir nggak mau ya, udah nggak punya basic tabib gitu. Dah dicek ternyata hasil ceknya memang betul itu buat Emang obat. Salah satu khasiatnya untuk radang tenggorokan. Walaupun banyak ya khasiat-khasiatnya yang keluar tuh banyak. Khasiatnya untuk apa? Untuk tapi salah satunya manfaatnya untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Sama Kang Wawan dicoba? Belum. Sampai sekarang belum. Cuma dari situ aja kan udah oh ternyata saya tuh kadang mikir dulu mimpi itu kan bunga tidur. Tapi di balik itu saat ini jadi saya punya keyakinan apa? Mimpi itu sebetulnya bisa jadi penyambung antara kita yang masih di dunia sama orang-orang yang kita sayangi yang alamnya udah beda tapi masih ingin berkomunikasi dengan kita bisa lewat mimpi. Nah, jadi intinya saya bisa punya keyakinan tuh sekarang oh ternyata mimpi itu memang bisa jadi sarana komunikasi atau sarana menjebatani antara orang yang masih di dunia sama orang-orang yang udah meninggal dunia gitu. Cuma intinya ya ternyata kan itu kebersamaan kita sama orang tua itu ya yang sehari-harinya mungkin kalau orang tuanya masih ada kita kadang tidak menghargai gitu. Tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Tinggal kadang bareng gitu satu rumah mungkin tapi kan kedekatannya tuh tidak ada, itu aja sekedar bertemu. Nah itu yang paling utama sih itulah yang mungkin harus rasa syukur lah ketika orang tua masih ada, dimanfaatkan waktunya, dicurahkan segala tenaganya kasih sayangnya untuk orang tua gitu. Itu saya cuma mau menceritakan pengalaman hidup saya aja. Mudah-mudahan teman-teman yang keluarganya masih ada, orang tuanya masih lengkap, bisa belajar lah dari pengalaman saya gitu ya. Ketika terjadi sesuatu hal sama orang tua yang kita nggak tahu karena apa, kapan waktunya, tapi di saat kita masih bareng-bareng, masih bisa bersama, kita tidak mencurahkan kasih sayang kita seutuhnya untuk orang tua gitu. Itu sih intinya menceritakan itu aja. Nah itu teman-teman ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Wawan ini. Jadi intinya bagi yang orang tuanya masih masih utuh, bisa memaksimalkan kasih sayangnya. Jangan sampai ada rasa-rasa penyesalan ketika orang tua sudah nggak ada gitu. Tapi kalau dari keluarga Kang Wawan sendiri ada nggak nasihat-nasihat ataupun ya ujangan-ujangan dari orang tua yang Kang Wawan ingat ya, nasihatnya buat Kang Wawan tapi mudah-mudahan bisa manfaat juga kan buat kita-kita. Ada nggak nih? Paling kalau dari papa almarhum, jalani hidup sesimpel mungkin secara baik, tapi bukan hanya baik untuk diri sendiri tapi baik juga untuk orang lain. Itu aja sih kalau orang tua mah, ayah mah ya khususnya. Hidup simpel katanya. Jalani ya, kalau mau menjalani hidup sesimpel mungkin aja. Yang penting mah dijalaninya secara baik. Baik untuk diri sendiri tapi baik untuk orang lain juga. Intinya mungkin bermanfaat gitu buat orang di sekitar. Itu aja sih kalau jangan dari orang tua, dari ayah. Gimana nih ya, hikmah atau pelajaran apa aja dari cerita yang disampaikan narasumber? Kang Wawan harus sering mendoakan kepada bapak, itu jangan putus lah. Anak yang berbakti itu adalah anak yang mendoakan bapaknya, orang tuanya, apalagi anak yang soleh. Seperti itu. Insya Allah. Bentar lagi kan kita mau Idul Fitri, bisa ziarah, bisa. Oke teman-teman, itulah cerita dari episode kita kali ini. Cerita yang mengisi di minggu terakhir Ramadan di tahun ini. Semoga bisa memberikan hikmah, pelajaran dan juga manfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, tidak lupa kita juga dari tim Selepas Lembur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari kita. Nah ini
Mudah-mudahan nanti Kang Wawan bisa membagikan cerita-cerita lainnya untuk teman-teman para penonton channelnya Selepas Lembur. Cukup untuk episode kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan cerita kita. Saksikan juga cerita-cerita kita yang lain tetap di channel Selepas Lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.